bukan Sarah. Ini bukan Sarah. Ini bukan Sarah. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Tenang. Ya, tenang ya. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Tenang. Tunggu dia. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Sarah Wijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Selamat malam. Apa nih? Apa sih? Ayo apa sih? Lu zoom deh, ini ada air nih tiba-tiba tumpah nih. Ini seharian kita nggak hujan loh. Mundur dikit ya. Mundur dikit. Oke. Kita opening ya, kita opening. Iya. Selamat malam pemirsa Memburu Misteri. Kali ini kita sedang berada di daerah Kreo, Tangerang. Dan tepatnya di belakang kita ini ada sebuah gedung atau bangunan yang sekarang ini masih aktif dijadikan tempat kos-kosan. Dan kebetulan tempat kos-kosan ini juga milik salah satu teman selebriti kita, yaitu Sientara Alona, yang kebetulan beliau ini melaporkan ke kita bahwa banyak kejadian-kejadian janggal. Jadi awal pertama kali dibeli tanah ini masih ada bangunan rumah biasa, kemudian dihancurkan, kemudian dibangun gedung seperti ini, dan kemudian banyak sekali anak-anak kos yang terganggu. Jadi aku penghuni anak kos ini. Di lantai 1, aku orangnya sering ngomong sendiri. Pada suatu malam, aku tuh berenang. Aku ngeliat sosok tinggi gede banget di lantai 2. Pokoknya di situ tuh, aku pas ngeliat dia, udah nggak inget apa-apa lagi. Bangun-bangun udah ada di gudang. Saya Iman, saya tinggal di Kia Residen ini sudah cukup lama. Saya tinggal di lantai 3. Untuk yang saya rasakan sendiri selama saya tinggal di sini, sering saya diperhatikan kalau misalnya saya ingin turun ke bawah. Nah, di suatu hari saya tuh pernah saat saya lagi turun ke bawah, itu saya mendengar suara seperti kayak suara gesekan dari lantai. Di saat saya mendengar suara seretan langkah itu, saya melihat sesosok perempuan yang mukanya rata dan bagi saya sangat menyeramkan sekali. Dan kita datang ke sini ingin mencari kebenarannya mengenai misteri yang terjadi di balik kos-kosan ini. Seperti apa cerita yang ada di kos-kosan ini? Langsung aja kita masuk. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo Mbak. Halo. Dibuka ya biar kamera bisa masuk. Halo. Iya. Ya. Mbak siapa namanya? Mbak Yeni. Padi Mbak. Kita dari tim Memburu Misteri nih Mbak. Kebetulan Mbak Alona kan sempat kontak kita juga. Mbak Alonanya ada? Ada. Udah ada ya? Oke, mungkin nanti bisa ketemu sama Mbak Alona mungkin? Iya bisa. Bisa. Oke. Ya udah. Ini Mbak di sini yang jaga ya? Iya, saya yang jaga.
Udah berapa lama Mbak jaga di sini? Saya udah di 1 tahun. 1 tahun. Belum terlalu lama dong Belum ya? terlalu lama ya. Tapi kalau misalnya kita boleh tanya-tanya sebentar ya. Tanya dulu ya. Pernah ngerasain kejadian janggal nggak sih di sini? Iya, sering ada yang nangis, anak kecil. Anak kecil nangis. Tapi kan ini kan kos-kosan bisa untuk pria, wanita, keluarga. Ada yang punya anak di sini? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Mbak, Kenapa? maaf banget, ini di atas ada orangnya nggak? Di atas ada yang kosong dan ada juga ada banyaknya yang kosong. Ini ada yang manggil-manggil gue, tau nggak? Di atas. Hah? Di atas. Kayak Sebentar ya Mbak ya. Hah? Paling atas, paling atas. Yang tengah. Heeh. Yang tengah ini? Iya. Tadi ada sosok ya, tapi mukanya nggak kelihatan, jadi pas ngeliat dia udah muter gitu kayak jalan. Jalan masuk dalam gitu. Iya. Lo ngerasa terpanggilnya kayak gimana sih rasanya? Tadi pas masuk langsung kayak wut ke atas, Kak. Apa kok baru masuk? Jadi nggak sopan ya kita. Aduh maaf. Lo mau coba cek ke atas? Gimana ya? Ke Mau atas coba aja cek ke atau atas gimana? aja. Oh, kita tanya dulu ya. Mbak, sorry, mau nanya dong. Ini kamar yang ini nih. 1, 2, jendela yang tengah ini ada yang isi? Kosong. Oke, kosong sah. Kalau kita lihat ke atas dulu boleh nggak? Boleh ya? Boleh ya. Ke atas dulu aja. Kita ke atas ya. Oh ini masih ada renovasi. Renovasi. Oh jadi oke. Yang jendela depan tadi yang mana ruangannya? Iya. Banyak barang-barang. Ini di jendela ini nih. Ini jendela ini nih Sar, tadi yang lo lihat nih Sar. Iya. Aneh. Bentar. Yang ini Fadi, di sini. Di sini orang kalau Suaranya orang apa berdiri tadi? juga nggak mungkin ada ini. Pas tadi lihat ke atas dia udah gitu loh, terus jalan aja. Kalau yang kerja di sini jam segini masih kerja enggak dong? Nggak ada. Jam 5 aja kan yang bagian renov kayak gitu kan. Oh, Apa tuh? Hati-hati deh ini. ya ini. Enggak, ini takut ada runtuhan, munduran dikit, Iya, mundur dikit. dikit. Nggak lucu sih Sar, menurut gue Sar. Tapi gue penasaran sama sosok yang perempuan tadi. Itu siapa? Apa yang dulu tadi perempuan? Perempuan, tapi wajahnya tidak terlihat. Jadi pas ngeliat tuh dia udah muter badannya tuh udah balik. Jadi ada rambutnya aja. Ya udah, ya kita mau coba cek sekitar sini Ya. dulu kali. Dari lantai ini aja kali nggak apa-apa. Nanti ini dulu ya. Kalau gitu, Mbak boleh nggak sekalian kalau misalnya Mbak Alona yang sudah datang, udah ada, boleh dipanggil untuk ketemu sama kita ya. Makasih ya. Kita tunggu di sini ya Mbak ya. Sebentar lagi buat Oh iya. Oke. Mbak sedikit dong mau nanya. Kalau kejadian-kejadian aneh kan tadi Mas sempat bilang ya, ada kejadian-kejadian janggal. Mbak rasakan pribadi deh. Saya waktu itu malam Jumat kemarin, saya sempat dengar orang nangis. Pas saya keluar, tiba-tiba itu ada seorang nenek-nenek di atas tangga, kakinya lagi ucap-ucap. Ucap-ucapnya maksudnya dia lagi duduk gitu, kakinya Iya, dibawahin gitu ya. kakinya dikebawahin gitu.
kalau gitu dia tetap stay di situ berarti. Masih stay. Oke. Ah, ini dia. Halo. Apa kabar? Ini manggilnya apa ya? Alona aja. Alona aja. Alona. Di sini tengah, Mbak. Oke, pemirsa ini dia Siti Alona yang kebetulan memang yang punya kos-kosan di sini. Kan sempat cerita juga nih ke kita, ke tim memburu misteri bahwa di sini bukan sempat sih, banyak kayak kejadian janggal ya kan seperti yang diceritakan. Boleh ceritain nggak sih yang paling sering kejadian di sini apa sih? Di sini kan ada 97 kamar. 97 kamar. 97 kamar. Yang mana ada salah satu kamar tuh ada yang 2 orang, 1 orang. Dan itu tuh full ya. Dan itu dalam arti full, dalam arti penuh gitu kan. Nah, di setiap penghuni pasti ada grupnya di situ. Ada yang kesurupan, ada yang jadi di grup itu tuh pada kayak ketakutan karena kan saya nggak tinggal di sini. Saya Laporan gitu ya, pada laporan. Jadi saya hanya baca gitu kan. Terus itu banyak banget. Banyak kejadiannya itu di lantai berapa? Di ujung sini ya, di ujung sini itu pernah ada yang melihat itu kan kayak cantik di jalan ke arah tangga, cantik pakai baju hijau. Tadi waktu baru datang, Mbak ngelihat Kita malah nggak sosok tahu, perempuan, ternyata bener kayaknya. tapi akhirnya ya. Ya, kenapa? Kenapa? Hah? Hah? Pintu apa sih? Oh ini nih, kebuka nih. Ini tadi ketutup. Yang merinding loh. Itu bergerak. Astagfirullah yang meninggal udah. Nggak apa. Bergerak, Sar. Iya, agak goyang dikit sini. Enggak, tadi bergerak. Kencang banget. Yang lain siapa? Ini ada orang nggak di dalam? Ada orang? Nggak ada? Hah? Nggak ada, Coba lu nggak cek ada. dalam. Pasti kalau kamar yang dibuka ini nggak ada. Kosong. Kok ada suaranya itu? Aduh, ada suaranya. Iya. Masih kosong. Ada suara yang tadi kayak suara Ada. Pinjam kamera, nafas pinjam kamera. khas gitu loh. Masuk ya, Pak. Enggak, maksudnya enggak, gue mau buka. Kamar ini tadi. Sebentar. Ada lagi yang lain, Fadi. Ada sosok lain ini. Ini ada sosok lain yang ingin diceritakan. Kenapa nggak ceritakan saya? Oh shit, gue Oke. merinding lagi sekarang. Ya aku juga sumpah ini aku nggak pernah yang namanya merinding kayak misalkan kayak gimana ya. Kalau ini sih sepertinya salah satu kamar yang antara cewek yang tinggal atau cowok, karena mamanya udah nggak ada ya di sini ya. Jadi ada yang cowok itu yang sering banget didatangi cewek. Yang itu yang mana yang rambutnya tuh panjang, jadi lampunya dimatiin, ini yang kelihatan putih, terus abis itu kayak nyala lagi, rambutnya panjang dari sini, terus tiba-tiba duduk di atas apa namanya, ini apa namanya, lemari dan apa namanya, apa kaki Kaki. itu kayak begitu bukan kaki, apa kayak bikin gantung-gantung begitu gitu loh. Berasa tahu ya Allah ya Rabbi. Apa sih itu? Hah? Sering banget, padahal nggak ada orang, nggak ada apa, sering banget kayak Yang gitu. mana ini? Sebelah mana? Hah? Di sini. Dari sini nggak sih tadi asal? Iya. Ya, itu. Benar. Mbak izin ya Mbak ya, saya mau lihat. Ini tuh tengah apa ya Mbak? Maaf. Oh ini kosong ya? Jadi kalau ini adalah tembusan kolam renang. Ke bawahnya itu kolam renang. Nah, di kolam renang tersebut waktu pas digali itu 2 meter, kita menemukan satu botol. Saya buka, isinya tuh jarum sama apa namanya, benang merah. Ada apa di tengah ini nih Mbak?
tadi tanah kan? Tadinya ini tanah, Ini kosong aja gitu ya? kosong tanah. Yang sekarang aku rasain tuh kayak kalau magnet ketarik gitu loh. Iya, iya. Tapi di tengah gitu, makanya aku tanya ini dulu apa? Apakah? Ya, tapi kan Mbak Alona nggak tahu juga ya ada apa di Alona- bawah sini ya. Soalnya waktu pas di sini dulu ada anak kos di sini perempuan. Dia sering sekali kesurupan. Di saat kesurupan itu memang divideoin sama staf saya, divideoin. Jadi dia berbicara dengan bahasa Jawa. Kalau misalkan tanah ini adalah tanah milik dia. Kalian semuanya Serem. tidak berhak meninggali tanah saya. Jadi dia berbicara seperti itu dengan bahasa Jawa. Terus dia bilang saya dan suami saya, anak dan cucu saya sudah semuanya dikubur di sini. Dan nantinya pun seterusnya akan di sini. Kalian ngapain tinggal di sini? Kita bisa panggil Mas Alam ya. Aku pengen Mas coba, Alam. aku Mas Alam, pengen Kang coba Alam, untuk- Kang Alam ya. pengen coba menggambarkan sosok yang aku lihat karena Boleh, boleh. biar Mbak Alona juga melihat. Aku orang nggak pernah penakut. Tadi di saat pas di kamar tadi aku merindingnya setengah mati, dan setelah ya keluar enggak, sekarang agak merinding lagi. Enaknya di mana ya posisinya ya kita ya? Apa kita di Di situ kali ya, di situ sa- kali. Atau di sana ya? Ya. Mbak Alona jangan takut ya, nggak apa-apa, aku bisa ini kok. Kang Alam ini salah satu teman baik saya ya Kang Alam ya. Kita udah lama banget kenal ya Kang Alam. Beliau adalah pelukis gaib. Seru. Dari tadi ngerasain banyak yang ngikutin saya. Banyak yang ngikutin. Aku pengen sosok perempuan yang dari tadi manggil-manggil sampai akhirnya ke tengah sini untuk digambarkan supaya Mbak Alonanya juga bisa melihat. Karena kan biasanya saya hanya menjelaskan supaya teman-teman di rumah juga bisa melihat secara visual. Buat salah. Kalau mau ngerasain tangannya dingin tapi di sini panas. Pegang nih bagian sini. Ini panas banget. Lagi ada coba yang mau komunikasi melalui tubuh Sarah. Seneng digambarnya? Boleh tahu namanya siapa? Boleh tahu namanya siapa? Jadi ini sosok yang hadir pada malam ini seorang wanita yang berambut sangat panjang. Bahkan dia suka duduk di area sini membasahi Ngebasahin rambutnya. dan itu terjadi sejak dulu. Keluarin sana. Keluarin sana. Ini sosok yang tadi aku lihat di atas, rambutnya panjang, tapi yang masih aku nggak ngerti dia nariknya kan ke sini ya. Jadi pusarannya itu ada di tengah sini, Fadi. Jadi ada sesuatu di tengah sini yang masih misteri juga apa, dan nggak hanya dia. Saya juga melukiskan satu anak kecil yang itu saya datang ke lokasi ini, dia naik ke punggung saya. Laki-laki, Mas? Laki-laki. Oke. Dan wajahnya kayak kebakar gitu. Iya, ada yang bilang sama saya di grup seperti itu, betul. Di grup WhatsApp ke kosan ini. Grup WhatsApp kosan ini. Apa ceritanya? Mbak, sini coba kita lihat kan. Menyedihkan.
saya sempat hampir menangis juga melihat aura wajahnya itu kayak bakal gitu. Ya ampun, aku jadi merinding banget. Berarti bener ya kata anak-anak kosan. Saya awalnya nggak percaya. Terus saya mendengar cerita tentang anak cowok ini suka lari-lari, terus suka nangis. Dia sebenarnya ngajak bermain, tapi mungkin kalau yang kayak Mas Alam kan mungkin peka bisa melihat, jadi ngerasain juga gitu yang dirasakan anak ini, jadi kebawa gitu. Saya tawarin, mau nggak ikut saya? Terus Dia kejawab. langsung lari dia, langsung lari dan saya merasa dia berteriak, Oni, seperti itu. Saya pernah yang namanya tinggalnya tuh di sini nih. Nah di sini tuh adalah kayak terowongan, tapi ini sudah saya renov, udah agak mendingan ya. Nah di sini nih, di sini mungkin bisa kalau mau dilihat, dan di belakangnya itu kayak ada pohon ya, dan juga oh iya aku lupa cerita, ada salah satu pohon di sini, saya lupa letaknya di mana tuh kalau pernah. Itu saat dipotong nggak bisa, berkali-kali patah terus sama kontraktornya, dipanggilkan orang pinter, bisa tapi keluar darahnya. Ada yang lewat deh, ada yang lewat ke kiri. Aku permisi ya Mbak ya. Ini mentok Sar, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Wut aja gitu tadi. Sekelebat gitu ya. Bang. Merasa nggak Pak ada sesuatu dari luar yang sering masuk? Iya, kan tadi dari sebelah kanan, dari belakang. Jadi Banyak kayak sekali. muter Betul, gitu. betul. Jadi muter-muter Ini juga. tadi gua agak ngerasa takjub sih, Kang Alam menggambarkan sosok wanita ini. Satu, Sarah sempat ngelihat di awal. Kedua, ditegaskan lagi sama Alona tadi bahwa sering banget melihat sosok ini. Dan pusaranya tadi di bawah. Bukan saya, tapi Iya, ada yang Oh, bilang ada ya. penghuni. Sering penghuni di sini Penghuni kan banyak tuh. yang laporan ke ratusan. Alona ya. Dan sempat mengatakan dari cerita Alona adalah menggunakan baju berwarna hijau dan Buktikan kehadiranmu dan gerakan benda itu. Bisa lebih kencang lagi. Bisa lebih kencang lagi. Bisa lebih kencang lagi. Bisa lebih kencang lagi. oh, udah mulai ngumpul ya? Terus. Hah? Terus lebih kencang lagi. Gimana kamu adanya? Gimana kamu adanya? Terus. Bisa kamu berhenti? Stop. 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 Gue ngerasa kayak Apa? Nyobain ini ya? Iya maksudnya secara logika gitu kan, kayak gravitasi atau apa. Cuman kalau tangan kita diem gini kan, gerak dikit juga belum tentu bisa putarannya kayak gitu. Cuman tadi gue ngerasain ketika gue pegang, bandulnya yang narik. Karena kalau misalnya mau buat putaran gitu kan minimal kita harus gini dulu. Iya. Ya kan kita harus ngasih gerakan awal. Sedangkan tangan gue diem. Kenalan biar Fadi terbiasa, kan udah sering bersinggungan dengan mereka, jadi gue nggak sendirian lagi yang bisa merasakan. Bener nggak? Pasti setuju yang di rumah juga. Sekarang Fadi udah mulai peka juga. Beda, kerasa nggak? Tadi kan kita habis dari atas, sekarang kita balik lagi ke atas di lantai yang sama. Ada kerasa beda nggak? Nafas jadi lebih berat, lebih sesek. Banget. Tadi sempat salah satu tim kita merasakan ini udah mulai nih ngumpul di sini semua nih. Ini banyak besar. Tangan gue kok kayak medan magnet gini ya. Ya, nggak apa-apa, ikutin aja Fadi. Asli. Ikutin.
Tapi baru kali ini sih. Padahal karena aku sering kesini juga kan dari rumah kan. Dan ini aku rasain banget. Sebenarnya ada pesan sisa yang pengen disampaikan mungkin. Karena secara langsung Alma kan yang Pemiliknya. pemilik tempat ini gitu. Kalian mencoba komunikasi kan sama mereka. Kita bantu. Ya. Oke, mungkin kita coba ya. Ya. Sar boleh dibantu, Sar? Hah? Arwina merasakan sesuatu. Punggung panas sih kayak di leher bawah. Kayak dikasih balsem. Jadi ke di bawah leher. Kok ngos-ngosan ya? Jadi mungkin selama ini mereka apa ya ingin menyampaikan sesuatu sama yang punya gitu. Kan ya kita nggak tahu juga gitu loh Mbak, mungkin selama ini ya nggak pernah bersinggungan langsung dengan mereka gitu. Jangan banget kepalanya. Saya menangkap aura nenek-nenek di sini ya. Cuman kali ini dia agak marah. Yang Kang Alam ini pusatnya di mana? Beliau Di lorong daerah sini. Ini yang tadi yang memberikan energinya ya. Ya, awalnya tadi nggak marah pas Mas ngajak ke atas lagi. Itu memang diundang bahwa ini ada satu amarah gitu. Aduh. Mau disampaikan nggak? Ada yang mau disampaikan? Namanya siapa? Bisa bicara ya? Iya ini. Iya, udah lama di sini nyambut. Apa ya? Dia nggak bisa kemana-mana gitu, dan kalau misalnya bisa ingin dibantu supaya dia nggak. Jadi sebenarnya dia bukan penghuni sini. Dia punya satu tugas di sini dan dia sendiri sebelumnya sudah nggak mau berada di sini. Bentar. Sakit nggak kepalanya? Sakit nggak kepalanya? Air dong, air. Tisu air. Hah? Sakit nggak kepalanya? Nggak apa-apa. Ini tadi Kang Alam sempat menggambarkan sosok yang tadi sempat dijelaskan bahwa sempat menimbulkan aura amarah. Beliau adalah yang menggerakkan tangan kamu. Ini kalau misalnya aku lihat, ini dentang nggak sih? Benar sekali. Kawasannya dentang nggak? Sosok Betul, nenek-nenek. betul. Kenapa dia sering suka memantau ke sini tuh hubungannya apa? Teritorial. Dia kan kayak apa sih ya? Daerah kekuasaan. Dia nyaman ya? Dia nyaman di sini gitu. Di sana, Bos. Bisa bicara? Siapa nih? Siapa nih yang masuk ke... Siapa ini? Ini dari belakang nih, dari belakang.
siluman ya. Siluman. Mas Alam, ini agak keras dari belakang Iya, ya Mas. ini dari belakang ini. Woi, Hey. Belakang aja dulu. kalian, kamu bukan di sini ya? Iya. Keluar. Bisa Kamu nggak keluar diundang baik-baik di sini, ya. kamu nggak diundang di sini. Bisa keluar baik-baik. Kamu nggak diundang di sini. Kalau misalnya mau ke sini kasih tahu siapa kamu. Bisa. Dayat. Dia suka Kamu ngomong jangan sih jauh ya. di sini. Mas Dayat. Udah. Ini Dayat. Ini dari samping. Energinya beda. Biasa kalau dari luar pasti bawaannya mau berantem, mau. Masih ada. Siapa itu? Masih ada yang tadi tuh. Yang tadi apa nenek? Apa yang siluman tadi? Bukan nenek yang Yang siluman. dari luar tadi. Itu di samping kasur. Samping kasur. Tapi kasur. Iya. Nggak, kita nggak bisa ngeliat. Sarah ngeliat di sini. Sarah di sini, Sarah di dekat gua ini. Depan gua. Kamu mau ngomong apa? Sampein ke kita. Lo tadi sempat interaksi sih, cuma gue nggak tahu lu ngomong apa. Audionya Sarah tadi jelas nggak? Hah? Dia ngomong apa tadi? Jadi gitu ya. Itu ngomong, mau ganggu saya. Tadi lu ngomong gitu, Sarah. Sosoknya di sana. Tadi yang dari luar itu ngajakin berantem terus. Di kuping gua ada yang ngomong sesuatu tapi gua nggak bisa dengar. Pegang. Siapa? Tolong dong pegangin dong, Siapa kamu ya? Tenang. Iya, tenang ya. Iya. Tenang. Tunggu dia. Apa? Iya. Mbak, yuk. Mbak Putri, ini Mbak Putri. Assalamualaikum. Iya. Iya. Kita nggak mau ganggu Mbak, kita mau nolongin putunya di sini. di sini. Yang jahat di sini mau diusir Mbak. Siapa? Hah? Siapa? Yang jahat di sini Mbak. Yang jahat di sini mau diusir Mbak. Lihat Yang ini di kan? bawah. Lihat ini dong. Ini dong yang jahat. Ini dia ternyata suaminya. Ini dari mana sih? Ini dari mana? Ini dari mana? Mbak dari mana? Lambu. Oh, mak tuku. Ya Mbak pergi ya. Makasih ya. Wisuwe, tangri ke wisuwe. Udah lama ya Mbak? Hah? Tadi lagi. Yang perempuan. Yang perempuan lagi yang tadi. Bisa bicara nggak? Yang tadi ya. Dia ada luka yang bikin dia nggak bisa bicara dengan mulutnya. Oh ya. Iya. Udah ya keluar ya. Kasihan Mbak Alona ya. Udah ya keluar ya. Yuk Mas Alam. Yuk. Ya. Udah. Jangan. Udah, jangan diikutin. Mas Alam beneran. Maaf. Iya ya udah yuk. Udah ya, nanti didoakan ya. Yuk. Putunya mana? Cucunya mana cucu? Cari Dia putunya nggak mana? punya cucu dua, lanang dan wedok, artinya laki-laki. Iya, laki-laki. Dia ada di sini yang
bilang Mbak tadi agak seperti dalam bahasanya disekap gitu Mas. Udah, minum dulu, minum. Oke. Minum dulu. Iya. Itu tadi sebenarnya siapa sih Mas yang di sosok nenek itu? Mbak. Itu kayaknya sih nenek saya. Tapi pernah nggak sih Mbah mencoba untuk berkomunikasi gitu? Sering. Tapi yakin itu Mbah atau emang ada yang lain? Banyak sebenarnya. Banyak ya. Soalnya tadi waktu ditanya mana sosok yang itu? Pertama masuk saya Dia bilang sosoknya belum selesai. belum selesai. Dia bilang ini suaminya. Itu ya itu macan bukan? Iya, stroke ya. Macan ya? Oh iya. Ini soalnya dari sebelah. Soalnya kalau misalnya emang penjaganya nggak mungkin maksudnya nyerang ke anak cucunya gitu. Karena kan bikin nggak nyaman, seharusnya malah membuat yang di sini betah ya. Udah, Yuk kita ke tempat keluar netral dari dulu deh. sana dulu ya. Kita break dulu sebentar ya. Kenapa dia? Dia lebih sensitif. Kalau adikku yang ini lebih sensitif ya. Lebih cepat masuknya dia. Dia lebih cepat masuknya. Ini adiknya. Mbak? Tapi sebenarnya Mbak, kalau dari awal itu memang energinya begini terus atau emang sudah biasa begini atau baru-baru aja sih sebenarnya? Baru ini nih yang aku rasain di atas parah banget. Sorry, berarti Mbak Lona nggak pernah ngerasain kayak gini. Berarti ketika tim Memburu Misteri kesini datang, baru mereka mau interaksi, Sar. Feeling gue sih kayak gitu. Karena apa? Maksudnya nggak nyamannya itu loh, Fadi. Maksudnya kan sudah lama rasa seperti ini tuh sudah seberapa lama gitu. Jangan diikutin. Duduk aja, duduk. Iya, sini. Itu. Iya. Jangan diikutin ya. Oke, udah. Ya. Udah. Duduk. Enggak, ini udah pingsan tadi. Ini bukan. Udah jangan ikutin ya, jangan ikutin Mbak. Tolongin dong. Udah. Pas saya dulu, sepatunya lepas dulu, sepatunya. Udah. Iya, udah. Bisa keluar. Jangan ikutin. Jangan ikutin yuk. Duduk, Mbak Lona mending duduk deh. Mendingan duduk. Duduk. Udah. Mbak tinggal sini. Dia emang peka. Jadi Sama kayak adikku peka juga dia. Mbak Lona, jangan di situ boleh nggak? Duduk di Agak jauh. Nah, iya. Oke, pemirsa, ini jujur nih kejadian untuk pertama kali yang ngadepin hal kayak gini, gue sempet agak bingung sih. Gue ngerasain memang di atas itu auranya memang agak beda, makanya gue mutusin kita balik lagi ke atas. Tapi ternyata gara-gara balik lagi ke atas tadi Mbak Lona juga sempat kayak dapat serangan gitu. Tadi waktu pas di atas interaksi Mbak Lona terus sempat dibawa ke bawah, kita mau taruh di tempat netral. Terus kita tadi masih rundingan sama tim untuk nentuin mana tempat yang cocok untuk melakukan pembuktian. Tapi ternyata tim tadi ada yang teriak bahwa ada yang kena nih, adiknya sama saudara Mbak Lona di sini. Dan sekarang ini masih dijauhin dong, jangan di area sini. Dek, sini Dek. Sini jauh. Sini.
Jangan dulu, adikku dia lebih sensitif, lebih peka. Sini, sini, sini. Sama peka. Di situ, di situ yuk. Tim satu dong. Mas Rans, tolongin Mas Rans. Ini siapa nih, Sar? Ini siapa sih, Sar? Satu penghuni. Penghuni, salah satu penghuni. Salah satu penghuni, Sar. Kayaknya udah lama nempel ya. Tadi Mbak Ami ya, tadi namanya Mbak Ami tadi sempat cerita sama kita bahwa Tadi ketika udah sempat masuk, cuman kita berharap jangan sampai iya, ekstrim lagi. tadi sempat dia cerita Siap, bahwa ketika Mbak Lona ke atas ada interaksi di atas. Dia udah sempat. Ini dari tadi gonggongannya lumayan agak banyak. Berarti Mas. dari luar masuk semua itu. Ini asal kalian tahu aja, kalau saya di belakang gue ini banyak banget orang, tapi gue ngerasain banget di sini gue merinding banget. Ini mbaknya baru udah seminggu sakit kepala, tapi nggak terus-terusan. Kadang sakit terus nanti pergi, kadang sakit pergi. Itu salah satu bentuk gangguan juga sebenarnya. Tapi karena memang mbak ini peka, akhirnya mungkin sekarang ada sesuatu yang nge-trigger tuh apa ya, yang memancing untuk akhirnya keluar. Salah satu sosok yang ada di kolam renang. Di kolam renang. Iya, di kolam renang. Anak kecil ya. Anak kecil. Anak Suka kecil. yang gini nggak? Suka berat nggak? Suka naik. Iya, selama di sini ya. Punggungnya Iya, berat. makanya punggungnya suka Seperti naik. yang tadi Mas Alam rasakan. Saya baru datang udah naik ke punggung saya tadi. Baru semingguan Ini ya. sumpah ya, Sar, ya, maksudnya Kondusifnya. ini makin ramai nih yang datang sini. Auranya udah, energinya udah mulai datang. Udah nggak bener nih, udah nggak bener nih. Ini kalau dilihat kan gini terang gedung biasa ya. Iya, gedung Tapi ini biasa terang. penuh banget. Dan bercampur energinya sebenarnya. Dan nggak tahu kenapa pusatnya ya di tengah, Mbak. Aku ke tengah terus maunya gitu. Jadi adik saya juga pernah kerasukan kayak ular gitu. Tapi kalau anak-anak kos yang di sini sih nggak pernah ngeliat yang namanya ular. Anjing itu memang selalu menggonggong kalau misalnya ada sesuatu yang tidak terlihat. Iya, karena memang itu kan anjingnya kan anjing red ular. Jadi itu dilatihnya kan bisa dilatih apa aja. Tapi ini dilatihnya memang sengaja untuk makhluk halus. Ini yang lucunya gini malah, ketika saya merinding, dia ngegonggong. Terus merinding lagi, ngegonggong lagi. Itu agak aneh sih, karena sempat merinding 4-5 kali, gonggongannya setelah saya merasakan merinding. Itu dia. Mbak, pernah dipagerin nggak ini propertinya? Belum pernah dipagerin karena saya nggak percaya kalau yang kayak gitu-gitu saya nggak percaya. Mungkin Tapi belum saya mengalami langsung gitu Tadi ya. saya sudah mengalami, akhirnya sekarang saya percaya. percaya. Sebelumnya saya nggak percaya. Mungkin kita mau coba langsung pembuktian kali ya, Sarah, kamu saya. Ini juga kayak udah chaos banget Iya. gitu. Maksudnya kita juga pengen ngasih tahu ke pemirsa bahwa kita sudah melakukan penelusuran. Ternyata ketika di penelusuran juga kita banyak sekali mendapatkan kontak. Ya kan, tadi sebenarnya ada yang pengen komunikasi sama Mbak Lona. Justru banyak yang masuk, bahkan sampai 2 makhluk tadi yang masuk ya. Karena beda banget karakternya, yang satu marah-marah pakai bahasa Jawa, kemudian satu lagi menangis. Mungkin sosok wanita tadi, Kang Alam ya. Wanita tadi nggak bisa ngomong gitu. Mungkin kalau misalnya menurut saya sendiri, tadi kan kita udah coba naik ke atas, ke kolam. Selain kolam renang itu, ada nggak sih daerah mana gitu atau lantai berapa mau kita coba lakukan pembuktian? Lantai 2, Lantai 2, kamar 35. kamar 35. Kamar 35 ada penghuni? Kan di Nggak sini ada. itu banyak yang check out disebabkan mereka itu terganggu dengan penampakan kayak begitu, penampakan cewek pakai kebaya hijau, cewek yang gaul kan. Ada yang ketawa. Di atas. Ada yang ketawa. Gue dengar. Gue dengar. Gue dengar. Gila, ini sumpah ini kenceng banget. Mbak Lona, kan Mbak pemiliknya. Kami mau izin dulu ya Mbak. Wah, ini udah Mau beres. gini. Izin, kita tidak mau merusak momen musik, tapi ingin bikin adem tempat ini ya. Kalau ini sumpah gue merindingnya parah nih. Bunyi semua listriknya. Belum listriknya nyala loh, tapi ini tetap bunyi loh. Iya, Semua listrik Gue dengar suara ketawa di sini. Gue pikir di sini, ternyata di atas kali ya.
Pas. Lu dengar kan tadi? Dia agak jauh di atas posisi. Iya, posisi sebelah kanan sini nih tadi nih. Yuk kita kanan sini langsung. Oke. Kamu di sini aja. Mbak Lona nggak apa-apa di sini aja, oke? Oke, pemirsa, memburu misteri. Mungkin kita sudah banyak sekali mendapatkan interaksi, banyak sekali mendapatkan komunikasi. Ini saatnya kita untuk melakukan pembuktian di gedung kos-kosan milik Mbak Lona. Kalau begitu langsung saja pembuktian kita mulai dari sekarang. Bentar. Ya, Pak kiri, Pak. Aku nggak bisa buka semua tapi Nggak usah. gimana ya? Banyak. Udah nyampur. Nggak aku. Astagfirullah. Ini seperti tali yang kusut banget, Fat. Apa sih udah energinya tuh udah nyampur. Kayak udah ngejelimet gitu loh. Nah, ini kita gini ya. Kita punya misi untuk menyampaikan yang benar ya, Fadia. Ini ada kusut ya. Iya, ini Mbak. Ya, energinya ini banyak nggak bagus kan ya. Ya, nggak bagus. Ya, doa ya. Karena kalau nggak doa yang luar masuk. Iya Mbak. Kalau masuk ya kacau. Mbak nggak bisa ngomong banyak nih. Gimana? Ya? Iya. Karena bukan rumahnya. Iya. Ya. Insya Allah abis ini didoain semuanya Mbak ya. Iya. Ada lagi Mbak? Harus dijaga ya. Banyak kamu. Iya. Kenapa? Yang di sini baik ya. Baik ya. Iya, yang sini baik. Tapi Luar nyampur ya. Udah, pesennya gitu aja. Ada apa sih? Ada yang dari luar bentrok dengan yang di dalam. Ya. Di dalam sini sebenarnya baik, tapi mungkin karena tidak ada yang memageri, akhirnya jadi bercampur gitu. Tapi insya Allah nanti setelah dikasih tahu dan kita semua bantu doain ya. Jadi bisa gue simpulin bahwa di lantai 2 ini sebenarnya auranya baik, walaupun memang energinya sudah sangat bercampur sekali. Cuma tadi pesan dari Mbah itu bahwa kalau bisa tempat ini didoakan, ya dijaga. Ada yang kesurupan? Oke. Kang Alam boleh diurusin dulu sebentar, Kang Alam? Oke, siap. Ini gue yang handle, Kang Alam. Sudah? Boleh satu lagi kita ke atas ya? Gimana? Satu Boleh, lagi? boleh satu lagi kita ke atas ya? Ini kok, Dek, sini Dek. Dek, jangan ngobrol bentar. Kok bolong bang? Bolong. Kenapa? Kok masuk semua? Nggak boleh. Hah? Secara langsung. Waduh. Wah. Cara ibadah. Iya. Aduh, enak. Iya. Ini kisah jane HP kok. Ini jadi. Nggak apa-apa, kita masuk sini. Kita masuk sini. Ntar, gila, gue nggak bisa lihat sama-sama kali. Oh, ini bekas kamar, ada yang pakai ya? Ada yang pakai, oke. Pojok sini. Pojok sini. Oke.
Sini. Naik aja. Sar, Enggak, gue mau coba untuk translate dia ngomong apa nih. ngomong aja Enggak, gue. dia kata dia gini, bersihin yang lain juga kayak gini. Itu apa? Bersihin ini dong gitu. Apa sih? Ini aku ya, ini Sarah ya. Ini Sarah. Oke. Sarah mencoba untuk komunikasi karena aku nggak bisa untuk ngomongnya tuh susah. Cuman intinya bersihin kamar lain seperti ini dong gitu. Aduh. Ya. Bisa. Dibagusin. Bisa. Oh bisa. Kok bisa? Pokoknya bersih. Pesennya Mbak ya. Ayo kita kemana lagi? Nggak mau kita ikut dia aja semua. Oke. Ya. Iya. Dingin banget sampai. Tadi kan ngomong, tadi aku berusaha juga untuk menyampaikan gitu, ikut ngomong. Jadi Iya. apa sih agak nyampur, tapi ngerti nggak tadi dapat pesan? Dapat. Jadi ya? intinya adalah pertama kali bahwa tempat ini kalau bisa harus didoakan. Terus tadi sempat si Ade ini, sorry namanya tadi siapa? Rans. Tadi Rans sempat dipanggil D. Maksudnya ya Rans juga paham sekali tempat ini seperti apa. Kalau bisa tempat ini dibersihkan, kemudian didoakan. Tadi juga sempat ngomong lagi jarang sholat ya. Ya Itu udah. tadi pesannya itu aja sih gitu. Sarah, ini kan lantai 2 ya, maksudnya kan energinya juga positif, banyak banget pesan-pesan positif yang bisa disampaikan dan juga didapat gitu. Dan ini juga mengingatkan ke kita bahwa kita jangan lupa untuk selalu ibadah. Betul, Ya, kita jangan lupa untuk selalu berdoa dan juga intinya dari kata-kata bersih ini selain menjaga kebersihan secara duniawi, kita juga harus menjaga kebersihan hati kita sih, itu yang gue dapat tadi pesannya. Kita mau satu lagi pembuktian di lantai 3 yang agak chaos tadi, kita coba ya ke atas ya. San. Sekarang kita ada di lantai 3. Yang tadi waktu kita penelusuran ini agak chaos banget di sini. Masih punya energi cukup? Iya, lumayan. Agak capek sebenarnya tapi it's okay. Sorry. Gue nggak tahu kenapa. Gue ngerasain hal yang sama. Gue ngerasa sekarang dingin banget dan ngap. Dingin banget dan ngap. Kalau tadi ngap dan panas banget, sekarang gue ngerasa dingin banget dan merinding. Gini, kita kesini kan tidak mau mengganggu siapapun. Iya, kita tidak mengganggu siapapun. Kita kesini mau membantu membersihkan siapapun yang ada di sini dan tidak pada tempatnya. Iya, Ya kan? Iya. Karena apa? Di sini terus mengganggu yang ada di sini kan tidak baik. Betul. Kalau tetap melakukan itu, ya keluar dari sini. Iya. Kalau mau ada di sini, jaga yang ada di sini. Kalau mau ganggu, harus keluar dari sini. Kami tidak ingin mengganggu. Kami di sini ingin membantu, ya. Kasih ketenangan dong. Kasihan yang ada di sini. Satu kamera ada yang mau di depan gue nggak? Sini jalan, sini. Nah, selalu nih Sani. Sorry, ini gue ulang lagi sekali lagi. Ini gue dalam kondisi jujur, gue takut banget. Tapi dan yang nyala banyak loh ini. ya, kepala gue pusing, Sar. Kita nggak mau ganggu sama sekali, kita nggak mau mengusik. Hanya ingin membantu yang punya tempat ini supaya yang tinggal di sini jangan diganggu. Nggak mau ngajak ribut juga gitu. Tapi tolong kalau misalnya memang mau di sini ya bikinlah tempat ini adem ya. Iya. Jangan jadi nggak nyaman gitu. Kasihan yang ada di sini ya. Oke, pemirsa Memburu Misteri, kita sudah melakukan pembuktian di lantai 2 dan lantai 3 dan banyak sekali pesan yang bisa kita sampaikan, bukan hanya untuk yang punya tempat ini, yang tinggal di sini, tapi untuk kita semua. Gitu ya, mungkin
kita tutup dengan kita mendoakan tempat ini mungkin ya. Ya. Kita doakan semoga tempat ini selalu diberikan kenyamanan, kesejukan, dan makhluk-makhluk yang dari sini juga tidak saling mengganggu ya, karena punya dunianya masing-masing. Ya. Berdoa, mulai. Kita sudah mendoakan tempat ini, semoga kedepannya tempat ini menjadi tetap tempat yang bersih, tidak ada gangguan, lebih tenang. Jujur ngerasain auranya di sini sekarang lebih dingin, sudah lebih dingin jauh sekali, lebih dingin. Terima kasih pemirsa Memburu Misteri sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu bukan hanya untuk saya, Sarah dan juga Kang Alam, tapi juga untuk kita semua. Saya Fedi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Saya Kang Alam. Selamat malam.